Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat One Channel dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Agus Nurqawi One di dalam tajuk Mudahnya Belajar Al-Quran. InsyaAllah dengan panduan-panduan ini kita akan semakin mudah mempelajari Al-Quran. Bacaan kita semakin bagus, semakin baik, semakin benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jangan lupa sebelum menyaksikan, sempatkan sedikit waktu untuk subscribe, like, dan komen supaya kita semakin bersemangat di dalam meneruskan membuat konten-konten yang tentunya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Baiklah sahabat One dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan materi makharijul huruf yang kemarin kita sudah membahas pada episode sebelumnya. Makhraj huruf 6, yakni 6 makhraj huruf atau 6 makharijul huruf, huruf yang keluar dari wilayah tenggorokan. Maka kita akan masuk ke dalam huruf-huruf yang makhrajnya adalah wilayah al-lisan atau lidah. Nah, ini adalah merupakan yang paling banyak pembahasannya, makhraj al-lisan, ini yang keluar dari wilayah lidah. Tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sahabat One dimanapun Anda berada, kita sambung. Kalau kemarin dari tenggorokan, maka akan bertemu dengan pangkal lidah. Dari pangkal lidah akan keluar satu huruf, yakni huruf qaf. Bukan ko ya, namanya hurufnya adalah qaf. Kalau sudah dikasih harokat fathah, kita baca dengan ko. Dikasih harokat kasrah, kita baca dengan qi. Dan kalau dikasih harokat dhammah, kita baca ku. Ko, qi, ku. Kalau dibaca dengan lagu nahawan, ingat kembali patokannya. Lagu nahawan sangat menawan, yakni ko qi qi ku ku ko qi ku. Contohnya misalkan al-qari'ah, mal-qari'ah, atau ihdinas siratal mustaqim. Catatannya adalah hati-hati ketika kita membunyikan huruf qaf, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Seringkali kita masukkan ke tenggorokan, jadi nyeklok. Mustaqim, itu masuk ke tenggorokan. Karena memang qaf ini berbatasan makhrajnya dengan tenggorokan. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai qafnya juga mengeluarkan desis. Itu huruf qaf. Sahabat One dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Di depan huruf qaf maju, dari pangkal lidah maju sedikit di depan qaf, ada huruf kaf. Huruf kaf, kaf. Dia hamas, tapi dia juga harus syiddah. Maka hamasnya tertahan karena syiddahnya itu. Jadi tidak terlalu besar hamasnya. Kaf. Kalau dikasih harokat fathah, ka. Kasih harokat kasrah, akan dibaca ki. Dhammah, ku. Ka, ki, ku. Persisnya seperti huruf K yang dibaca oleh orang luar negeri atau orang Inggris. Kalau kita pas dulu belajar bahasa Inggris, K, K, K. Contohnya adalah misalkan Maliki yaumiddin, atau alam nashrah laka sadrak, rak. Sedikit saja. Wa wada'na 'anka wizrak, itu kaf. Karena pembahasannya ini cukup panjang, ini akan saya sampaikan secara agak sedikit cepat. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan, tidak mengurangi bagaimana kemudian para sahabat semua menangkap apa yang saya sampaikan. Berikutnya, di pertengahan lidah atau wastal lisan akan keluar 3 huruf, yakni huruf gim, bukan ja, gim, bukan jim. Gim.
Kemudian ada shin dan ya. Jim, shin, ya. Kalau susah kita membunyikan 3 huruf ini, maka mana yang gampang? Kemudian huruf yang susah itu kita samakan, kita rasakan sehingga keluarnya tepat di pertengahan lidah. Jim. Misalkan kita contoh di ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini menggunakan lagu ros. Atau di ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan nirrajim. Nah, tidak boleh keluar desisnya atau hamznya. Shin sudah tadi dicontohkan. Misalkan contoh lagi wasyamsi waduhaha. Kemudian ya, insyaallah kita tidak mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf ya. Jadi huruf dari tengah lidah keluar 3 huruf, yakni jim, shin, dan ya. Kita sedikit maju. Majunya tidak ke depan, ini minggir. Nah, di tepi lidah, kemudian tepi lidah itu nempel ke bagian rahang atas, akan keluar 1 huruf. Ini huruf yang paling susah dan yang paling fasih mengucapkan huruf ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huruf apa itu? Yakni huruf dad. Dad. Bukan do. Seringkali kita waladdallin, wadduha. Tidak, tapi dia pinggir lidah nempel ke rahang. Gigi geraham, mohon maaf, bukan rahang. Gigi geraham bagian atas, boleh kanan, boleh kiri. Jadi contohnya do, di, du. Contoh di ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, memang sahabat Wan dimanapun Anda berada, ketika kita mengucapkan huruf semestinya tidak hanya makhraj yang kita pahami, namun dibawa juga sifatnya. Nah, cuman ya insya Allah untuk sifatul huruf kita akan bahas pada episode berikutnya. Sahabat Wan yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, ini pembahasannya cukup banyak. Maju lagi di ujung 2 pinggir lidah, pinggir ujung lidah. Ini sudah masuk ke depan, bagian ujung lidah, pinggirnya. Berarti kalau pinggirnya itu bagian depan lidah, tapi tidak persis ujungnya, bertemu dengan gusi muka bagian atas, akan keluar 1 huruf, yakni huruf lam. Lam ini tidak mengalami kesusahan. Misalkan walaili idza saja, alhamdu, atau yang lain-lain. La la li li lu lu la li lu, sama seperti huruf L. Insyaallah kita semua tidak mengalami kesusahan atau kesulitan untuk mengucapkan huruf lam. Kita lanjutkan. Masih dari ujung lidah, sedikit di bawah makhrajnya huruf lam tadi, maka akan keluar 1 huruf, yakni huruf nun, atau di dalam bahasa Indonesianya seperti huruf N. Ini juga tidak mengalami kesusahan. Contohnya ada 1 surat yang diawali dengan harful muqatta'ah, yakni nun. Nah, gampang. Na ni ni nu nu na ni nu, itu huruf nun. Insyaallah tidak mengalami kesusahan. Sama dengan huruf nun, kemudian agak sedikit bergeser ke punggung lidah, maka akan keluar huruf ra. Sekali lagi huruf ra. Ra ini punya sifat takrir, 1 getaran halus. Jadi harus bergetar tapi tidak boleh terlalu banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Itulah huruf ra. Ra ra ri ri ru ru ra ri ru. Sahabat Wan yang berbahagia, kita lanjutkan. Berikutnya
apabila punggung ujung lidah, ini sudah masuk ke ujung lidah semua, bertemu dengan pangkal gigi seri yang atas. Berarti ini turun lagi dari gusi turun ke pangkal gigi seri yang atas. Berarti lidah bagian ujungnya ini persis nyentuh gigi yang bagian atas yang berbatasan dengan gusi. Nah, maka akan keluar 3 huruf, yakni ta, bukan ca ya, bukan seperti c, tapi dia ta. Ta, tempelkan punggung ujung lidah atau ujung lidah kita itu ke bagian belakang gigi seri yang atas ini, bagian atasnya. Ta, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ta ya. Idza syamsu kuwirat. Dal, dal. Nah, ini seringkali dal itu banyak dari sahabat-sahabat kita lidahnya nempelnya di gusi, jadinya dada. Padahal yang betul itu dada, sundel bolong, bukan sandal. Yang betul adalah da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul huwallahu ahad, bukan ahad. Allahus samad, bukan Allahus samad. Satu lagi yakni po. Jadi dari sini akan keluar huruf ta, dal dan po. Nah, po ini tebal karena isti'ala. Sirata, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Kalau turun sedikit, ujung lidahnya itu nyentuh di ujung gigi seri yang atas. Nah, nih agak sedikit melet, akan keluar 3 huruf, yakni huruf tha, thu, tha, thi, thu, tha, thu. Nah, tha ya, agak sedikit melet. Kemudian temannya tha adalah dha. Idza jaa wa id qala. Satu lagi adalah, nah, kalau yang tadi 2 itu tidak tebal, yang satu ini tebal, yakni dha, tha, dzal dan dha. Contohnya, kalau kita selesai membaca Al-Quran, kita sering mengucapkan kalimat ini, Shadaqallahul azim, bukan pakai za, Shadaqallahul azim. Nah, nanti ada perbedaan antara huruf dzal, za dan dha. Ternyata beda. Itulah yang kemudian berkaitan dengan ujung lidah dan gigi seri yang bagian atas. Kemudian apabila ujung lidah ini berada di belakang gigi seri yang bawah dan dia tidak nyentuh, maka akan keluar 3 huruf. Nah, huruf apa saja? Yakni huruf za, kayak z, za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ada sin. Nah, sin ini sangat familiar. Kalau kita mengucapkan huruf sin pasti senyum. Sa, sa, si, si, su, su, sa, si, su. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir adalah huruf shad. Huruf shad. Nah, jadi dengan dibahasnya ini semua, maka selesailah huruf yang makhrajnya adalah dari lisan atau dari lidah. Karena memang banyak, jadi pembahasannya agak padat dan agak cepat. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan saudara-saudara sahabat sekalian dalam menyimak, dalam mengikuti pembahasan makhraj atau makharijul huruf, yakni huruf-huruf yang keluar dari wilayah lisan atau lidah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita akan sampaikan pada episode selanjutnya. Bertemu di kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.